pengarang kitab bahwasanya tobat itu wajib bersegera bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Karena di dalam kitab Tajul Arus bahwasanya dosa yang dilakukan itu ada 3 macam. Jadi dosa yang kita lakukan itu ada 3 macam. Yang pertama, ahaduha tarkul wajibat. Yang pertama, dosa yang dilakukan itu adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka tobat orang yang meninggalkan kewajiban adalah membayar kewajiban itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal bahari rancak tertinggal sembahyang, bahari rancak tertinggal puasa, bahari banyak tidak bayar kafarat. Maka karena ini dosa meninggalkan kewajiban, maka syarat tobatnya berhenti, menyesali, berniat tidak mengulangi lagi, tambahi yang keempat. Apa yang keempat? Membayar kewajiban-kewajiban yang tertinggal bahari. Kalau wai bahari rancak ada sembahyang, wayah ini bang samai bahari rancak ada sembahyang, bahari rancak ada puasa, alhamdulillah. Makin umur makin batuha, diberikan Allah hidayah, diberikan Allah petunjuk, jadi cinta beribadah, jadi cinta kepada masjid, jadi cinta dekat kepada Allah. Allah bimbing dirinya, alhamdulillah di akhir-akhir hidupnya dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim, takarub kepada Allah. Maka karena bahari rancak meninggalkan kewajiban, syarat tobatnya wajib membayar ketinggalan-ketinggalan yang bahari. Cuma dalam fikih diatur, bila tertinggalnya bahari dengan sengaja tanpa ada ujur syara, maka pian bersegera membayarnya, kada boleh menggau yang sunat. Contoh ibu-ibu dia sekiranya nyaman contohnya. Pian ibu kada puasa Ramadan tadi nih, yang Ramadan tadi. Kada puasanya tidak disebabkan ujur. Kalau dia disebabkan ujur, misal musafir, garing, haid, itu ujur. Karena pian kada puasa tidak ada sebab ujur, maka masuk bulan Syawal kita disunatkan melakukan apa? Bulan Syawal disunatkan melakukan apa? Puasa sunat Syawal. Bagi ibu-ibu yang ketinggalan bulan Ramadan tadi kada ada ujur puasanya, masuk bulan Syawal kada boleh puasa Syawal. Tapi apa? Mengqadha Ramadan yang ketinggalan tadi. Kenapa? Karena ketinggalannya tidak disebabkan karena ujur. Ini tarkul wajibat. Tapi apabila pian ketinggalan Ramadan tadi, ketinggalan sebab haid, sebab musafir, sebab garing, berarti ketinggalannya karena ujur. Maka masuk bulan Syawal, pian boleh memilih 2. Boleh pian langsung membayar qadaan, atau pian puasa Syawal dulu hanya membayar qadaan. Boleh. Kenapa? Karena ketinggalannya sebab ujur. Seperti itu. Jadi kembali kepada pembicaraan kita, wajib bersegera tobat, meninggalkan yang wajib-wajib, selain berhenti menyesali, berniat tidak mengulangi lagi, wajib mengqadha yang ketinggalan bahari-bahari. Gipari
Aku hendak emang kada, tapi kada tahu hitungannya. Karena kebanyakan. Dan aku sembahyang hanyar bulan semalam. Kebanyakan hitungannya. Kayak apa cara membayarnya? Yang penting pian bayar, pian bayar, pian bayar. Masalah kena belum sempurna lagi, pian meninggal dunia, maka di sisi Allah pian sudah ada niat ingin melaksanakan yang ketinggalan kewajiban. Yang pasti digaul. Dan apabila ia ketinggalan sembahyang, menggawinya kapan aja boleh. Kadada al-awqatul mahrumat, kadada waktu yang diharamkan. Habis sembahyang subuh kamang kada, habis sembahyang johor kamang kada, habis sembahyang asar kamang kada, habis sembahyang maghrib kamang kada, habis sembahyang isya kamang kada. Boleh. Yang namanya membayar itu kapan aja boleh. Kadada waktu haram kadada. Karena namanya membayar hutang. Ya membayar hutang nih apabila aja orang kada sarik. Bujur kada. Amun beelang am tengah malam orang sarik. Pian menelepon, "Gipari, aku hendak ke rumah Hikam." Menelepon jam 2. Maaf aja, ayo ja penting. Ulun yakin membukai lawang itu merangut tuh. Babaya dibukai lawang ada apa? Anu, ulun hanya raja ingat bahari tahu hutang 50 juta. Jadi yang membukai lawang merangut tadi, merangut kang ada lah. Mau ulahakan teh, masuk ulahakan teh. Karena membayari hutang. Jadi kalau sembahyang itu waktunya apabila aja, yang penting membayari. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Kalau dosa meninggalkan kewajiban. Yang kedua, ini yang berat, ini yang berat. Yang kedua, wasani zunubu bainaka wa bainallahi ta'ala. Salah. Yang kedua, zunubu bainaka wa bainal ibad. Yang kedua, dosa antara engkau dan antara makhluknya Allah. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, askalu wa asabu. Ini yang paling susah dan paling sulit untuk bertobat. Kenapa paling susah dan paling sulit untuk bertobatnya? Selain berhenti, menyesali, berniat tidak mengulangi lagi, maka ada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Kalau inya masalah harta, wajib memulikakan harta. Ulun bahari angsolan orang lebih, ulun berdiam, maka ulun harus minta ridho lawan ulun yang tak ambil angsolannya yang berdiam semalam. Kada kau berelaan dan kada kau sangka baik, aku yakin nya ridho aja kada boleh. Ini asap sulit nih. Mohon maaf. Atau bahari umpat ke majelis taklim, lalu melihat ada sandal yang tak baik, lalu pian ambil sandalnya. Karena dia ustaz ambil yang baik, tinggal yang buruk. Pian ambil sandalnya. Lalu hendak bertobat, kada kawa berhenti, kada kawa menyesali, kada kawa niat kada mengulangi lagi, kada kawa dengan istighfar beribu-ribu kali. Harus membulikakan harta yang kita zalimi terhadap orang lain. Bah berat benar ini. Amun mendengar ini pian, kada wani korupsi. Iyalah, membulikakannya ke mana? Membulikakannya ke mana? Bujur kada? Atau mohon maaf, pian baisi hutang. Perhatikan. Baisi hutang, kawa membayar, pian kada membayar, biar pian berhenti, menyesali, berniat kada mengulangi lagi. Apabila pian kada minta ridho lawan orang yang pian berhutang kada bayar, maka tobat pian tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Hubungan kita dengan manusia berat. Malih benar nih. Balagi barisan. Ibu-ibu, oh bu, barisan. Imbah kana ada suatu turun lagi. Itu penyakit beginian. Kalau di sini lu yakin insya Allah banget lagi. Imbah belum kana sungsung turun. Habis kana orangnya kada turun, duitnya kada dikirim makan. Tak makan hak orang lain. Minta ridha tuh. Hati-hati nih.
Makanya hutang ini berat, Pak. Rasulullah pernah tidak menyalatkan sahabat karena memiliki utang piutang. Setelah Abu Bakar Siddiq menyambin utang piutangnya, baru Rasulullah melaksanakan salatnya. Dan salah satu penyebab orang meninggal su'ul khotimah, baisi hutang kada dibayar. Saraya tersinggung berelaan. Dan dasar nyaman bian berhutang nih dasar nyaman. Membayar ngalih. Rata-rata canggih. Berhutang cangkal ditagih ngalih. Sampit pangkal Ambon, hati sakit hutang betimbul. Dan rata-rata orang yang hendak berhutang nih actingnya tuh bagus. Kita yang kadang hendak menghutang itu bisa tahu hutangi. Acting tuh ayo aja, umai percaya aja pian umai, pian tahu jangan rumah ulun tahu ayo aja bulan 2 ulun bayari. Ada bayar sini karena bulan kada ada 2 di sini. Nih hati-hati nih, harus diselesaikan dulu. Ini kalau masalah harta. Yang kedua, manusia ini kalau kada harta apa? Irdih. Irdih itu apa? Harga diri seseorang. Nah ini, ulun yakin mun kita kada tak ambil harta orang. Yang kita kadang-kadang kada sadar ini mencemarkan nama baik orang. Misal, ulun manguya ini nah, manguya nih. Lalu kuyaan ulun ini sampai lawan sidin. Lalu sidin sakit hati. Sidin ini sakit hati nih. Walaupun bujur, sidin sakit hati. Maka ulun berhenti menyesali berniat kada mengulang lagi, kada akan diterima oleh Allah kecuali ulun mendatangi sidin ini. Ulun minta ridha lawan pian lah, pian semalam supan gara-gara ulun sambati pian di mana-mana dan pian tahulah nih muntung ulun perot nih gara-gara menyambati pian. Nah ulun minta ridha, minta maaf. Kenapa? Karena masalah harga diri seseorang. Ini kalau dosa kepada manusia atau menyakiti seseorang. Bahari jagau penempelengan. Pokoknya orang salah sedikit tempeleng, salah sedikit tempeleng. Cuma para saulun saya jagau-jagaunya orang itu manahan guring kada kawa. Jagau untalan macam-macam. Biar Allah tuh aku beri kemantuk kada kau menahan ni mana jagau bener tuh. Ya Allah artinya kada seberapa kejagauan tuh. Dan kadang-kadang tato di mana-mana lewat kuburan buka lawan hantu takutan sakninya. Jadi mohon maaf bahari penempelengan. Maka bila bahari menempeleng orang, syarat tobatnya berhenti menyesali berniat kada mengulangi, minta ridha lawan yang ditempeleng. Bila menempeleng di tengah orang banyak, maka boleh inya pian minta ridha lawan inya. Aku semalam ingatlah bahari aku menempeleng pian, ingat benar ya, ingat benar. Sampai mati aku ingat ya. Emang ada wani benar lawan pian nih. Nah aku ini sudah bertobat. Jadi aku minta ridha lawan ikam karena aku dulu menempeleng ikam, silahkan ikam tempeleng aku. Karena bahari aku menempeleng ikam di tengah orang banyak di pasar beringin, tarik tempeleng jauh di pasar beringin. Cuma bila pian kada sanggup menempeleng, boleh pian hendak minta ganti berapa? Asal berelaan. Jadi jar yang ditempeleng ganti jasa 10 juta. Insya Allah ini dipukulinya behimat ini. Mengganti kelarangan. Ini tobat nih berat Pak. Jadi kalau kepada makhluk seperti itu. Dan yang terakhir kalau kepada Allah, wasani dzunubu bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Isa sudah? Belum. Yang ketiga adalah dosa di antara engkau dan di antara Allah, seperti kasyarbil khamri, seperti minum khamar. Minum khamar ini yang memabukkan. Ini apa saja yang memabukkan hukumnya haram. Walaupun kada Tommy, walaupun kada Robinson, walaupun kada Melaga, walaupun kada topi miring, walaupun kada vodka, kalau inya mabuk haram. Misalnya malem, lem diisap dalam plastik, mabuk haram. Bahari rancak mabuk, bahari menyomat, bahari dastor, bahari dopel L2, bahari minum somat sakaping. Jangankan pian hantunya mabuk, bahari minum minuman, apalagi makan riba, bahari apa? Apalagi pokoknya dosa kepada Allah.
itu cukup dosanya, cukup tobatnya, berhenti, menyesali, berniat tidak mengulangi lagi, selesai. Jadi yang berat itu kepada makhluk dan meninggalkan kewajiban. Kembali kepada kitab yang kita baca. Jadi tobat itu wajib bersegera kalau meninggalkan yang wajib, atau wartikabil muharramat, meninggalkan yang diharamkan, menggawi yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan yang pernah digawi, wajib bersegera bertobat. Lalu hukumnya bertobat itu hukumnya sunat kalau selain daripada keduanya, selain meninggalkan yang wajib, selain menggawi yang diharamkan, maka bertobat itu hukumnya sunat, seperti mintarkil mandubat, meninggalkan yang sunat-sunat. Kita ada waktu sembahyang qabliyah ba'diyah, cuma kada menggawi, bertobat, hukumnya sunat. Orang sembahyangan, kita duduk aja. Orang sembahyangan sunat, kita main HP aja, berarti meninggalkan yang sunat, maka tobatnya juga hukumnya adalah sunat. Atau menggawi yang makruh. Apa menggawi yang makruh? Makan berdiri, iyalah, minum berdiri, dan kebanyakannya hari Jumat makan pentol, iyalah, makan pentol, kopiah haji, sorban di sini, cucuk terus. Maka memberi mual 5 kepada 4. Berdiri, ini makan berdiri, ini makruh. Bila ia tagawi yang makruh, sunat bertobat. Lalu selanjutnya apa lagi? Disunatkan bertobat. Wa tadyi'il awqatin fil mubahat, menyia-nyiakan waktu dari sesuatu yang diperbolehkan. Kada haram, kada digawi, cuma duduk ngobrol bapanderan setengah jam, duduk bapanderan sejam, kena memain HP kada lawas, kada mulai jam 8 sampai jam 1 seharian HP. Ini disuruh bertobat. Kenapa? Karena dikatakan min alamati i'tiradillahi ta'ala min abdihi, setengah daripada tanda Allah itu berpaling daripada hambanya. Artinya Allah itu menjauh daripada hamba tersebut. Allah itu tidak mencintai hamba tersebut. Allah itu tidak menyayangi hamba tersebut. Salah satu cirinya apa? Ayyaj'ala subluhu ma la ya'nihi, Allah jadikan kesibukannya sesuatu yang kadang bermanfaat bagi diri. Kita bisa merasa-rasa akan tuh, aku ini dari bangun guring sampai guring kembali, yang digawi ini banyak yang memanfaatkan, banyak yang kada. Banyak yang bernilai ibadah kah, kada kah? Bila banyak kada bernilai ibadah, boleh jadi itu tanda Allah berpaling daripada hamba tersebut. Ini ada orang diberikan waktu Allah 24 jam, alhamdulillah sempat membaca Al-Quran, alhamdulillah sempat hadir ke majelis ilmu, alhamdulillah di tengah kesibukan sempat sembahyang berjamaah, berarti waktunya banyak yang nilaiannya ibadah. Tapi ada juga orang 24 jam dari bangun guring sampai guring kembali, hampir kada ada waktu untuk ibadah kepada Allah. Ke majelis taklim kada sempat, sembahyang tapadasak, apalagi bejikir capat benar, apalagi hadir ke majelis ilmu kada sempat, waktunya napa? Habis yang sia-sia saja. Hati-hati, mungkin ini tanda Allah berpaling daripada hamba tersebut. Hati-hati. Maka mohon maaf, bepander tuh bae. Bepander itu kalau inya kada menguya orang kada haram. Kalau kada memfitnah orang kada haram, tapi mun kebanyakan pander itu bisa menjadi makruh hukum. Pander. Orang kada batakun dikisahkan. Apa yang dilihat dikisahkan. Kayak wartawan. Kadang-kadang orang yang banyak pander nih Bian, ini kadang-kadang kada paham. Kita tuh baik aja sudah. Tatap aja ada kisah. Ingin. Panjang pulang. Naik ke sepeda motor, hidup di sepeda motor. Alhamdulillah
Tak pandir mati isidin pulang. Kebanyakan pandir. Nah ini suruh buat obat nih, kebanyakan pandir. Apalagi membelang ke rumah orang. Bila orang tuh sudah beunggut aja orang nyuruh bulik tuh. Yang lagi minta teh. Ya tuh ingin gitu rumah. Pohon dia. Beri murah benar. Nah ini termasuk watadil auqat, menyia-nyiakan waktu. Ini disunatkan bertobat kepada Allah. Lalu selanjutnya, wa alaika rahimallahu ta'ala biadai jami'i ma amarakallahu bih. Lazim atas engkau melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah kepada diri engkau. Apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, lazim kita laksanakan. Kenapa? Karena di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dikatakan begini, ijtihaduka bima duminalak wa taqsiruka bima tuliba minka. Nah, ajan dah. Kayak mana ajan nih? Istirahat ke dulu. Hah? Unggut-unggut apa? Istirahat mendengarkan orang ajan, habis itu ampihan gitu kan? Sambung aja. Kita istirahat dengan orang ajan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لا نجد أمة والصلاة القائمة محمد والصلاة والدرجة على قسم مقام محمد الذي وأتى إنك لا تخلق الميعاد. Kita sambung. Jadi di dalam kitab Ibnu Athaillah, ijtihaduka bima duminalak wa tafsiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Bahwasanya bersungguh-sungguhnya engkau dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah, dan lalainya engkau dengan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau, itu menjadi tanda bahwasanya matinya, tertutupnya mata hati engkau. Ulun jelaskan sedikit. Tadi kalimat ini mengatakan lazim atas engkau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, jangan lalai. Apabila orang itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dijamin oleh Allah,
lalu lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu menandakan tertutupnya mata hati seseorang. Ulun contohkan begini. Ulun batakun lawan pian, tolong dijawab. Yakin kada kira-kira rezeki ini dijamin oleh Allah? Yakin kada kira-kira rezeki ini dijamin oleh Allah? Yakin. Kenapa jadi yakin? Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali kujamin rezekinya. Pertama, dalam sebuah hadis dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Sesungguhnya semua kita ini dikumpulkan dalam perut ibu kita masing-masing, umur 4 bulan ditiupkan roh, lalu salah satunya yang ditulis tentang rezeki kita. Jadi jari Imam Ibnu Athaillah, bila orang itu bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang dijamin, apa rezeki? Bahimat mencari rezeki, tadi ingat di waktu. Berangkat besukan, bulik kamarian, kada ada waktu. Aur becari aja, bahimat benar. Lalai lawan ibadah, kada sempat hadir ke majelis ilmu, kada sempat membaca Al-Quran, kada sempat beribadah kepada Allah. Kenapa? Bersungguh-sungguh mencari dengan apa yang dijamin oleh Allah. Rezeki kan sudah dijamin. Lalu inya lalai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan apa? Beribadah kepada Allah. Lalai. Rezeki dijamin, berhimat mencari. Kada ingat di waktu, kada ingat di sembahyang. Seluluhan sembahyang kadang-kadang masbuk. Kenapa? Begitu sibuknya. Lalu meninggalkan apa yang diperintahkan. Beribadah koler, sembahyang koler, dekat kepada Allah koler. Itu melalaikan, mohon maaf, tertutupnya mata hati seseorang. Kenapa? Karena sebenarnya yang dijamin itu kada usah berhimat-himat. Yang digawi, yang disuruh, itu yang digawi, itu yang benar. Bujur kada? Contoh, rasanya lu contoh akan ada bulan semalam, contoh. Habis nyampihan. Contoh, si A ni bagawi wadah ulun, ni bagawi wadah ulun. Lalu ulun jamin si A ini ikam makan, ku jamin. Apalagi anak ikam sekolah, ku jamin. Ikam hendak nukar baju pakaian, ku jamin. Apalagi ikam hendak baju jalanan kena refreshing, ku jamin. Tapi aku minta sebuting aja, setiap hari ikam bersihkan mobilku. Itu aja aku minta. Ikam makan, ku jamin. Apalagi anak ikam sekolah, ku jamin. Baju pakaian ikam, ku jamin. Apalagi ikam hendak refreshing, hendak ke Singapura kah? Simpang Martapura, ku jamin. Cuma sebuting aja aku minta. Bila setiap beisukan ikam bersihi mobilku. Bila ikam membersihi mobilku, semuanya ku jamin. Pertanyaannya, bila ini orangnya cerdas, apa yang dipikirkannya apa? Kada nyambung berarti ini. Bila orang ini berpikir dengan cerdas, kira-kira yang dipikirkannya apa? Membersihkan mobil aja lagi. Kayak apa mobil sebersih mungkin, kayak apa mobil sebaik mungkin, kayak apa mobil agar kada rigat. Kenapa? Karena rezekinya, makannya, minumnya semua aku jamin. Itu. Apabila orang ini makannya sudah ulun jamin, baju pakaiannya ulun jamin, anak sekolahnya ulun jamin, yang dipikirkannya apa? Kayak apa kenalah anakku sekolah, kayak apa kenalah aku nukar baju. Padahal kada pintar orang nih. Kenapa? Sudah begitu juga dengan Allah. Allah begitu. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Yang penting pian perbaiki ibadah kepada Allah. Perbaiki ibadah kepada Allah, insya Allah rezeki pian akan dilapangkan. Kita banyak bertuhan lawan gawian, kita banyak bertuhan lawan usaha, kita banyak berpingkut lawan makhluk. Seakan-akan gawian itulah, seakan-akan sebab itulah, seakan-akan bisnis itulah yang menjamin rezeki kita demi Allah. Kenapa? Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah.
Maka mohon maaf, lazim atas engkau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kayak apa kita memperbaiki ibadah kita? Kayak apa sembahyang kada khusyuk agar bertambah khusyuk? Yang kayak apa yang tadinya sembahyang hendak dipuji? Kayak apa sekira ikhlas? Perbaiki ibadah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Lalu selanjutnya wa bisidqi ma'allahi wal ikhlasi lillahi wa husnin niyati fa innal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum ila niyatikum wa qulubikum. Insyaallah bulan yang akan datang. Mudahan sehat semua insyaallah. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai jam 7 aja. Habis itu kita salat isya. Kalau kadada sanang ulun. Nyaman capat bulik. Ada kali tak ulangan? Ya silakan. Langsung jawabannya aja. Ini mic-nya lah, tes dulu. Mic tes dulu. Minta maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jamaah semuanya. Ini ada sedikit satu pertanyaan terkait dengan taubat tadi dan utang piutang. Seandainya seseorang itu berhutang untuk sesuatu sepertinya membangun majelis atau membangun masjid, dia yang berhutang ke toko, tapi umurnya kebetulan habis, tidak sempat membayarnya. Nah, jadi tujuan dia berhutang nanti bukan untuk pribadi, tapi untuk majelis atau pondok-pondok pesantren. Kita juga Ustaz bagaimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membayar kalau atas nama pribadi tetap hutang pribadi. Kada kawa alasan aku membangun masjid bang berhutang semen sama biar panitia masjid siapa nyuruh itu berhutang. Maka karena dia atas nama pribadi wajib membayar pribadi. Bila ia meninggal dunia, maka ahli warisnya yang membayarkan. Makanya dalam kitab Al-Wasaya, orang yang paling jahat manusia ada. Orang yang paling jahat manusia apa? Orang yang meninggal abah lawan mamanya, tapi dia tidak menyelesaikan utang piutangnya. Jadi bila inya atas nama pribadi maka wajib, kecuali pian selaku bendahara masjid menyuruh berhutang dan semennya untuk masjid segala. Habis itu pian meninggal, misal aja. Ini misal aja. Insyaallah panjang umur insyaallah. Pian meninggal misalnya, maka kena itu tanggung jawab masjid atau tanggung jawab majelis taklim. Kenapa? Atas nama yayasan. Kalau pian atas nama pribadi tidak boleh. Ya, karena tetap membayarnya pribadi. Begitu. Kenyamanan itu atas nama masjid semua. Nyaman mati berilan. Seperti itu. Mungkin demikian. Ada yang lain silakan. Ya, silakan. Ya. Ada bapak sekira yang lain mendengar, yang lain dapat ilmu juga insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pertanyaan Ustaz lagi mengenai yang mencari susah kita minta ampun, minta maaf pada orang yang kita bersalah tadi. Nah, bagaimana caranya supaya mudah dimudahkan atau orang itu bisa memberi maaf kepada kita, sedangkan kita minta maaf kepada dia sudah ada lagi, misalnya hijrah atau pindah ke Arab sudahnya misalnya, atau sudah meninggal dunia, sementara kita dulu pernah memuja misalnya menggibah. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada dia? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Sidin ini meninggal gara-gara dikuya Sidin. Sakit hati meninggal. Misalnya lah. Jadi kita hendak minta maaf, orangnya kadada lagi, kontaknya kadada lagi, masih hidup sudah mati kadada lagi. Yang pertama, memperbanyak amal kebaikan. Banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapus segala kejahatan. Yang kedua,
mendoakan inya atau memintakan ampun segala dosanya. Jadi pilihan-pilihan beristighfar minta ampun kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah. Kayak itu aja caranya. Kalau lawan makhluk tadi. Tapi kalau masalah harta, bila orangnya meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli warisnya kadada lagi, maka senilaian harta itu pian buat ke masjid Munawarah, ke celengannya. Ini aku semalam tahu hutang lawan si Anu 2 juta karena orangnya kadada lagi. Ini ku sumbangkan 2 juta, niatku menyelesaikan utang piutang dengan si A, mudahan pahalanya ini sampai kepada si A. Setelah pian buat seminggu mencungul orangnya. Assalamualaikum, datang. Iya, aku mati. Lalunya menagih. Semalam ikam tahu hutang lu 2 juta. Maka pian wajib membayar. Kada boleh pian berucap sudah ku buat dalam masjid. Ambil pian situ kada boleh. Maka pahalanya pakai pian sidin kada jadi dapat pahala. Jangan disuruh membongkar celengan masjid. Yang kayak orang kapanganten dia membuat duit 100.000, 100.000 pakai nukar baras, 2.000 pakai memberi penganten. Rabik ujungnya. Pas bersalaman karena orang banyak, tulak ke pasar, pas kasih saya 2.000. Salah buat. Paksa ke panitia. Maaf tadi salah buat, angsol 75 barang jalan. Ada lagi yang lain silakan. Menunggu jam 7. Silakan. Adakah? Silakan. Ada pian? Pian kah? Iya. Jajar jikin samuan kayak itu nah. Bebinian bisa nak betakun sako. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentahalan tadi Ustaz untuk takut terkait kadar salat tadi Ustaz. Oke. Misalnya kita hendak mengqada salat maghrib, apakah waktunya itu antara maghrib sampai isya atau boleh dilakukan pada waktu salat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ulun sampaikan yang namanya membayar kapan aja. Pian membayar sembahyang maghrib habis sembahyang johor, membayar sembahyang johor habis sembahyang isya, membayar sembahyang isya habis sembahyang subuh boleh. Kapan saja boleh. Yang namanya membayar. Kapan saja boleh. Jadi kada terkait bila maghrib harus di maghrib, bila johor harus di johor, bila di asar kada seperti itu. Kapan saja boleh. Oke, ada lagi yang lain. Pian kah? Ya silakan. Bapak daan ini betakun. Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan. Halo. Iya. Pertanyaan dari jamaah. Mohon maaf Pak Ustaz, tentang masalah perkawinan atau pengantinan. Jadi sekarang marak sering apabila acara pengantinan diadakan orkesan ataupun DJ kan. Jadi bagaimana Pak Ustaz masalah itu atau bagaimana hukumnya, dan tolong minta pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, walimatul arus itu hukumnya hanya sunnah. Walimatul arus itu perayaan bakawinan itu sunnah, agar orang tahu bahwasanya ini laki kita, ini bini kita, sekira-kira jadi fitnah. Makanya ada namanya walimatul arus, perayaan bakawinan. Yang wajibnya itu nikahnya itu yang wajib. Walimatul arusnya itu perayaan itu agar orang tahu bahwasanya ini bini kita, ini laki kita, agar tidak menjadi fitnah. Tapi yang sunat ini hati-hati, bisa menjadi haram kalau gawian di dalamnya ada yang haram. Salah satu gawian yang haram badangdutan kada maingat. Ya Allah, kada tahu tua, kada tahu anu, bejoget aja. Ya Allah. Maka kadang-kadang pian artisnya ini ulun ngancak kalau orang baijin, Ustaz, bolehlah menulis ngaran pian jadi pengundang, boleh. Karena pian duduk kayak satu umat ya. Jangan. Kadang-kadang kita ini salah. Duduk di sini, panggungnya di situ. Kayak apa kada mencangangi? Bapak jam salah juga. Maka artisnya ini pulang kada paham.
kita cangangi itu makin mayaknya ya Allah ya Karim. Nah itu dikatakan tuh, nih yang berkawinan tuh, jangan diandak menjaga tamu tuh menghadap panggung pertama. Yang kedua, kada usah gitu bahari sudah bedangdutan itu. Yang biasa-biasa aja lah awal ini. Ganti apakah yang bagus? Gitu. Hapsi kah? Hadrah kah apakah? Yang jangan lagi yang apalagi lagunya ya Allah. Banyak ahnya tuh. Umay. Ngapa aja kain ini? Tidak bisa haram hukumnya tuh, hati-hati. Makanya mohon maaf, tarkul muharramat aula min aksri nawabi. Meninggalkan satu yang diharamkan lebih baik daripada menggawi beberapa yang sunnah. Bakawinan sunnah aja, muntah gawi yang haram harus berami-ramian, cukup nikah aja. Pertama ongkosnya jumalar. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, kita baca doa ini. Alhamdulillah ada lagi. Bagian adakah? Ada, alhamdulillah. Ya Allah. 5 menit dah, 7 menit lagi. Ya, Ibu sebut langsung, Bu. Ini sekira hidup dipicik, Bu. Picik ke atas gitu nah. Ibu juran dipicik ke atas ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu yang tentang amalan hijib bahar tadi Ustaz. Jadi ini kan diijazahkan langsung dari Ustaz kepada kami yang ada di jamaah masjid yang ada saat ini. Nah, jadi bolehkah amalan ini saya pribadi mengamalkannya dulu sementara untuk saya pribadi, dan selanjutnya ulun berhubung ulun kan ada ibu-ibu pengajian di langgar ulun. Nah jadi di kemudian hari ulun bawa ibu-ibu pengajian untuk membaca yang ini, bolehkah Ustaz? Mohon izinnya nanti dari Ustaz kalau yang boleh, kalau yang tidak boleh ulun kada wani doang mau membawa orang membaca itu kada diizinkan oleh Ustaz langsung. Iya. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz tentang kepada ibu-ibu terutamanya setiap azan orang azan itu Ustaz, selalu ibu-ibu ini berbicara terus Ustaz. Apalagi kalau orang sedang azan itu, karena pernah ulun mendengar tausiah di dalam, mungkin kita sering kan namanya juga media sosial Ustaz, kita sering juga menonton YouTube. Jadi kalau orang dalam keadaan azan, kita wajib menjawab daripada azan orang tersebut. Nah, lalu di akhir azan itu Allahu Akbar, kita wajib menjawab. Jika kita menjawab itu dengan ikhlas, dengan keridhaan Allah, maka bilang bilang dari Ustaz yang ada di Samarinda itu, ulun sering nonton beliau tuh, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ibu-ibu ini Ustaz, kalau sudah kumpul orang azan berbicara harus Ustaz. Ibu-ibu mana? Ibu-ibu yang di belakang tuh Kak Bu. Lain Kak. Ibu-ibu di luar sana. Jadi mohon pencerahan Ustaz agar kami menjadi orang yang lebih baik lagi, amal-amal ibadah kami bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, perlu sampaikan, ijazah itu sebenarnya kada wajib. Ijazah itu gunanya adalah likamalil ilmi, untuk sempurnanya ilmu saja. Artinya dengan ijazah ini, artinya ilmu ini memang diamalkan oleh orang-orang dulu. Itu tujuannya ijazah itu, untuk kesempurnaan ilmu saja. Oh ini dia ulun berijazah lawan guru majlis kandang al-mungkin berijazah lawan sejenis, terus sanadnya sampai ke atas. Artinya Bu, insya Allah amalan ini kada salah. Itu gunanya ijazah itu likamalil ini, untuk kesempurnaan ilmu saja. Tanpa ada ijazah kada jadi masalah, selama pian mengerti tata caranya dan melakukan ibadahnya. Seperti itu. Yang kedua, bolehkah suatu saat kena pian meijazahkan? Boleh, cuma dengan syarat pian mengamalkan lebih dulu.
Karena amalan itu kita dulu merasakan maunah amalan, baru kita berikan kepada orang lain. Kita aja belum mengamalkan lagi, kalau memberi ulang lah sudah. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh aja boleh ulun izin akan aja pian. Kalau pian hendak sanatnya itu batulis dari ngaran ulun terus ke atas ada lengkap sanatnya. Lalu selanjutnya masalah ajan. Bahkan pian waktu membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajan orang. Maka sebagusnya pian berhenti membaca Al-Quran, dengarkan orang ajan. Kenapa? Lebih afdal mendengarkan orang ajan dan menyahut, mendengar dan menyahut kalau dia jelas daripada meneruskan membaca Al-Quran. Kalau pian tetap meneruskan Allahu Akbar, Allahu, berarti pian beramalnya dengan nafsu bukan dengan tuntunan. Iyalah, yang dituntunkan oleh agama bila orang ajan ampih membaca, dan itu afdal. Pian tetap kancang, tahu kancang lah, baca terus, berarti pian beramalnya gara-gara nafsu. Apalagi mun bapander gue baru caw bini sabah ada tamu itu kada boleh ditangati, paling tidak hukumnya makruh. Termasuk hadir ke majelis ilmu. Ini ada juga orang ceramah sini baca Yasin, bakaramat lagi Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, orang ceramah rasa sidin harat kalau dah. Padahal kada afdol, lebih afdol majelis ilmu daripada majelis zikir. Nya kada ilmu. Atau orang ceramah rimut-rimut nuntung ampi udah berzikir yang akan ceramah dulu, ada yang recak enggak ada ampi dulu dengarkan majelis ilmu dulu, itu lebih afdal. Kayak itu aja sudah jam 7 harinya. Ulun minta reda dan minta maaf lawan pian semuaan, mudahan kita kawa istiqamah insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نبير قلوبنا يا الله بنور هدايتك، اللهم نبير قلوبنا يا رحمن بنور هدايتك، اللهم نبير قلوبنا يا رحيم بنور هدايتك، كما نورت قلوب الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.